Shalom. Selamat datang dalam ibadah raya GBT Pracimantoro. Kita mau satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang hidup. Allah yang satu-satunya yang layak kita puji dan kita sembah. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Hanya Engkau yang layak kami puja. Yesus Kau satu-satunya. Ku mau menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memuji-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan Yesus penyelamat. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Haleluya Tuhan, ku bersuka
bersuka karena kami punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Sungguh kami bersyukur ya Allah. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh tiada kata yang bisa kami ungkapkan Bapa untuk melukiskan indahnya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan saat hari ini, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Bapa, memberikan pujian kami dari hati kami, agar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bahwa ibadah kami Tuhan, hanya Roh-Mu Tuhan yang bertata atas kami Bapa. Dan biarlah setiap pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Setiap kita yang percaya kita boleh katakan amin. Kita mau tetap bangkit berdiri dan kita mau angkat satu pujian mengatakan sakjeke aku nderek Gusti. Duduk kembali. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan kita lah yang baik. Karena ketentraman hati kita bukan karena dari apa yang kita miliki, tapi oleh karena ucapan syukur kita kepada Tuhan atas apa yang ada, atas apa yang kita miliki saat ini. Kita mau sambung lagi dengan pujian masih dengan bahasa Jawa.
prakanca padha elinga urip ning donya tan langgeng. Prakanca padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang sugeng ing ora-ora sedelo mekar indah sedelo meneh alung busana garing tanpa guna delengen jagate akeh bencana pratandha wis cedhak rawuhe padha mrantobata Yesus mergane kaswargan kamulyan cuma wis mring kowe sepindah malih prakanca padha elinga prakanca padha elinga urip ning donya tan langgeng kaya kembang sugeng ing ora-ora sedelo mekar indah sedelo meneh alung busana garing tanpa guna delengen jagate akeh bencana pratandha wis cedhak rawuhe padha mrantobata Yesus margane kaswargan kamulyan cuma wis mring kowe kaswargan kamulyan cuma wis mring kowe kamulyan kaswargan cuma wis mring kowe. Haleluya. Untuk yang belum begitu paham dengan lagu ini, jadi hidup kita itu sama seperti bunga yang paginya indah, sore sudah nggak ada lagi. Jadi seperti itulah kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang kita miliki saat ini tidak ada artinya apa-apa lagi kalau bukan oleh karena anugerah Tuhan. Untuk itu sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, nanti saya mohon Ibu Pardi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur Tuhan Yesus memberkati kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih
setia Tuhan. Katakan kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagi saudara jemaat tuh bangkit berdiri. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Kita akan siapkan hati kita untuk sebentar. Kita akan mendengarkan perkataan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita mau Tuhan selidiki hati kami Bapa. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan? Bukan hanya dengan perkataan kami, tapi dengan hati kami. Bahwa kami mau tulus mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan melihat hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan selidiki aku ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang
yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami mengucap syukur selalu Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Yang walaupun dalam kelemahan kami Tuhan, dalam setiap kekurangan kami, selalu ada tantangan, selalu ada cobaan. Itu semua adalah oleh karena kasih kemurahan Tuhan yang Kau izinkan untuk kami alami Tuhan. Dalam pujian kami Tuhan, kami rindu Engkau menyapa kami lewat firman-Mu Tuhan. Tegur kami Tuhan, jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan. Amin. Kami rindu firman-Mu yang menguatkan hati kami, agar kami senantiasa setia di dalam Tuhan, agar Amin. kami tidak melenceng dari apa yang kami yakini, karena Engkau adalah juru selamat kami. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menjadi penyelamat kami dalam kehidupan ini Amin. Tuhan. Karena apa yang kami yakini, Engkau adalah Allah kami yang sama, yang kami percayai dan Maha Penolong. Engkau dulu, sekarang dan selamanya akan senantiasa menolong kami bagi yang percaya kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap firman yang akan disampaikan. Kami yang yakin dan percaya Kau dapat hadir melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Setiap kami yang akan mendengar firman-Mu, urapi semua Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Jumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah Minggu pagi GBT Pracimantoro. Ya, kita sudah menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki akhir tahun. Ya, ini sudah Desember, ya sudah akhir tahun, dan sebentar lagi kita akan pindah ke tahun yang baru. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya berikan dalam khotbah saya adalah bicara tentang supaya manusia rohani kita menjadi kuat. Di pujian tadi juga berkata kita berjuang sampai kepada akhirnya, ya, sampai kita itu didapati setia, ya, didapati Tuhan setia sampai akhirnya, dan kita mau jadi seperti itu. Amin. Ya, tahun ini memang saya punya, ya, tema khotbah saya memang spesifik tentang jadilah kuat, ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, ya mungkin bulan-bulan awal dulu, bulan 1 atau bulan 2, ya saya bicara tentang menjadi kuat.
Ya, supaya iman kita kuat, kesetiaan kita juga kuat di dalam Tuhan. Ya, kita harus bersekutu dengan Tuhan ya supaya kita kuat. Ya, bahkan ke bulan kemarin kita harus sama seperti Ayub ya, yang punya kekuatan bertahan sampai akhir. Nah, pagi hari saya juga masih bicara tentang itu ya, saya akan menyelesaikan tentang bagaimana kita harus menjadi kuat. Ya, kenapa kita harus kuat? Ya, karena hidup kita itu ada tujuan. Jadi kita hidup bukan cuma sekedar kita yang penting bernapas, yang penting bisa makan, yang penting bisa kerja, yang penting bisa punya anak dan sebagainya. Tetapi ada satu yang esensi yang sangat penting, kita punya tujuan akhir. Amin. Kita punya tujuan akhir. Ada sesuatu di akhirnya nanti yang harus kita raih. Maka kenapa kita mesti kuat menjalani kehidupan ini? Bapak Ibu kalau perhatikan perjalanan bangsa Israel itu ketika keluar dari Mesir, ya, tujuannya apa? Untuk memperoleh janji Tuhan. Di mana? Di Kanaan. Ya. Jadi ketika Tuhan perintahkan atau Tuhan bawa melalui Musa keluar dari Mesir, bukan cuma sekedar jalan-jalan, bukan cuma pergi jalan dan tidak ada tujuan akhirnya. Ada satu yang pengen diraih nanti di depan, yaitu Kanaan, tanah perjanjian. Nah, ketika keluar dari Mesir ini ya, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan yang harus dihadapi supaya bisa sampai ke Kanaan. Bahkan kalau kita belajar ya, generasi yang keluar dari Mesir ini hanya 2 yang bisa sampai di tanah Kanaan. Itu artinya tidak mudah untuk mencapai janji Tuhan ini. Perlu tadi apa? Perjuangan. Perlu perjuangan. Ya, sama halnya kehidupan kita. Kita diselamatkan, puji Tuhan, amin. Ketika kita percaya Yesus diselamatkan. Tetapi belum 100% selamat. Ya, sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, ada tanda darah ya di ambang pintunya. Oh, ini selamat, luput dari roh maut, selamat. Tetapi belum menikmati janji Tuhan di Kanaan, masih perlu berjalan, masih perlu berjuang. Ya. Masih perlu dengan sekuat tenaga untuk memperoleh janji itu. Ketika kita percaya Tuhan, kita selamat. Tetapi sepanjang kehidupan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Amin. Ada usaha, ada perjuangan dari hidup kita. Masih ada perjalanan panjang yang perlu kita perjuangkan. Masih ada perjalanan panjang yang perlu kekuatan untuk kita bisa kuat sampai di akhir nanti. Ya, sama seperti bangsa Israel harus melewati Laut Teberau, ya, harus melewati padang gurun, harus kadang menerima kekeringan di padang gurun, tidak ada air, ya. Harus ada peperangan dengan bangsa-bangsa, ya, bangsa Edom, bangsa Enak, ya. Masih melewati sungai Yordan, banyak hal yang harus diperjuangkan supaya bisa menikmati Kanaan ini. Ya, sama dengan hidup kita pun juga demikian. Kalau goal kita nanti, ya goal kita itu juga punya Kanaan. Setiap kita punya Kanaan. Ya, mungkin kita punya Kanaan, ya di dunia mungkin punya Kanaan, ya. Saya beranggapan mungkin Kanaan saya di Pracimantoro misalnya begitu, ya. Jadi Tuhan menempatkan kita mungkin di Pracimantoro. Jangan coba-coba keluar dari Pracimantoro, karena Kanaan kita di sini. Kalau misalnya Kanaan kita di Eromoko gitu, ya, ada sesuatu itu, ya jangan coba keluar dari situ, karena tujuan kita mungkin di situ. Tuhan menempatkan di situ. Jadi Tuhan pasti punya tujuan. Itu secara jasmani, tetapi secara rohani kita punya Kanaan surgawi, Yerusalem baru. Itu yang tujuan akhir kita. Dan itu perlu kita perjuangkan untuk sampai ke sana. Amin. Perlu perjuangan. Jadi perjalanan kehidupan iman kita itu adalah satu perjuangan, satu
perlu peperangan, ya perlu satu kekuatan untuk kita bisa mencapai tujuan itu. Masih perlu mengerjakan sesuatu sehingga kita bisa mencapai tujuan itu. Jadi bukan santai, bukan cuman wah ya dinikmati aja ya. Ada satu yang harus kita kerjakan. Maka pagi hari ini saya masih bicara tentang kuat sampai akhir. Minta tolong dibacakan Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus pasal 6 ayat yang 10 sampai dengan 20. Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kekuasaannya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Ya, jadi kehidupan kita perlu kekuatan. Kita harus punya kekuatan untuk sampai di akhir nanti. Jadilah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, jadi kita mesti kuat sampai di akhir nanti. Perlu perjuangan, perlu usaha, perlu sesuatu yang kita kerjakan. Ayat yang ke-11 sampai 12 berkata bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi dari bagian ini jelas menunjukkan bahwa hidup kita itu satu perjuangan. Disebutkan satu peperangan, begitu ya. Seperti satu peperangan. Artinya harus waspada, harus siaga, ya, dan memastikan kita supaya menjadi orang yang kuat sampai di akhirnya nanti. Jangan sampai kita kalah di tengah jalan. Amin. Hidup adalah satu perjuangan. Jadi jangan kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang santai saja. Pokoknya menjalani kehidupan lah, gitu ya. Yang penting hidup, yang penting bisa cari uang, yang penting bisa makan, ya itu boleh, memang itu sehari-hari kita perlu seperti itu. Tetapi ada satu yang lebih penting, ya, kita harus lebih sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan akhir kita.
Jangan sampai malas beribadah misalnya ya. Saya bersyukur hari ini meskipun tadi malam ada ibadah, hari ini masih lumayan lah yang datang. Ya, jadi masih lumayan banyak lah yang datang. Jadi tidak ada alasan capek gitu ya. Aduh, mau bengi wis Natalan gitu ya. Hari ini capek. Ya, mungkin begitu ya. Jangan sampai kita membiarkan kemalasan untuk kita beribadah. Ya. Jangan sampai kita membiarkan dosa-dosa yang kita menganggapnya sepele. Wah, itu biasa. Dosa yang biasa itu gitu ya. Orang lain juga melakukannya. Saya pun ya biasalah melakukan seperti itu. Ya, kita tahu itu salah tetapi tetap dikerjakan, itu dosa. Itu pesan tadi malam juga ya. Kita mengerti itu benar, kita harus lakukan, tetapi tidak kita lakukan itu dosa. Jadi jangan memelihara dosa-dosa yang kita menganggapnya kecil. Ya, semua dosa upahnya maut. Amin. Semua kesalahan pasti ada konsekuensinya. Tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan misalnya. Ini orang yang santai. Ya kalau kita santai bagaimana bisa menang? Hidup itu perjuangan, hidup itu peperangan kok. Kalau kita cuma santai-santai saja tanpa mengusahakan sesuatu, kalah pasti. Disebutkan musuh kita bukan darah dan daging. Ya. Perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan manusia sebenarnya musuh kita itu. Tetapi musuh kita adalah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Ini musuh yang sebenarnya. Jadi oknum-oknum ini yang kadang-kadang numpang gitu ya, memakai sekeliling kita, memakai orang-orang di sekeliling kita, memakai mungkin pemerintah-pemerintah bisa juga. Tetapi ini menunjuk kepada satu kuasa jahat. Jadi jelas ketika Paulus menulis surat ini di penjara. Ya, kalau kita baca ayat 20 tadi, aku orang yang dipenjarakan karena Kristus begitu ya. Jadi Paulus di penjara, tetapi dia tidak menyebut bahwa perjuangan kita melawan sipir, perjuangan kita melawan ini orang-orang penguasa-penguasa di penjara, bukan itu yang maksudnya. Jadi dia tidak membenci orang-orang ini, karena dia tahu Paulus dipenjarakan itu ya karena sebenarnya karena kuasa jahat yang tidak terima, dia pakai penguasa gitu ya. Ya, memang kuasa jahat, kuasa gelap itu inginnya ya kita supaya perang dengan sesama kita, saling membenci, ya, saling menduga yang tidak baik gitu ya, saling menjelekkan. Iblis senang kalau begitu. Ya, maka kita jangan sampai terjebak. Ya, setan selalu kita supaya kita dengan sesama itu tarung. Jangan sampai ada saling mengasihi, jangan sampai ada kita saling mengampuni, itu maunya setan. Ya. Maka jangan sampai terjebak. Ketika kita mungkin mendapat perlakuan yang tidak baik, mendapat perlakuan yang mungkin membuat kita jengkel, yang membuat kita bisa marah, nah kita jangan sampai terjebak. Akhirnya kita ikut-ikutan marah, sampai terjebak, terjadi permusuhan, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Nah ini kita sedang terjebak ya oleh tipu muslihat iblis. Jadi musuh utama kita itu sebenarnya oknum iblis, oknum kegelapan, kuasa jahat. Disebutkan ini kan jamak semua, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa ini bentuk jamak. Jadi setan itu punya bolo, punya teman-teman ya. Ketika Lucifer jatuh ke bumi, berontak sama Tuhan itu punya teman-temannya yang dibawa ke sini. Jadi musuh kita juga bukan cuma satu aja, banyak ya. Setan juga punya kekuatan, kalau disebutkan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa artinya mereka punya kekuatan juga. Dan bisa menunjukkan kekuatannya. Ya, disebutkan kuasa jahat, roh-roh jahat di udara, berarti setan itu tidak ada yang baik, semua jahat. Jangan sampai terjebak kita, ada itu dukun putih, apa namanya? Dukun putih. Jadi kalau dukun atau ilmu putih, kalau yang itu dari kuasa jahat pasti jahat tujuannya.
Meskipun bisa menyertai, tadi nanti kita belajar setan itu punya tipu muslihat. Sepertinya baik, ya. Setan itu bisa menyamar seperti malaikat terang, tetapi ujungnya tetap maut. Ayat yang ke-11 berkata apa? Cerdik, ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah ini loh, tipu muslihat. Jadi strateginya itu begitu, strateginya setan. Ya. Setiap kita kalau pengen mencapai sesuatu pasti punya strategi, betul? Kita pengen mendapatkan sesuatu punya strategi. Strategi itu bahasa Jawanya apa ya? Cara, punya cara begitu ya. Punya taktik ya untuk mendapatkan sesuatu. Ya ketika iblis dan kuasa gelap ini, setan ini pengen menjatuhkan, ya karena misinya mereka memang menjatuhkan kerajaan Allah, merusak kerajaan Allah, merusak orang-orang percaya, menjatuhkan orang percaya. Dia juga punya taktik dengan apa? Tipu muslihat. Ya, strateginya tipu muslihat. Dia susun sesuatu untuk mengelabui orang percaya, untuk menghancurkan orang percaya. Maka jangan sampai kita terjebak, Bapak Ibu. Saya kemarin menemukan satu video, ya. Ini bahasanya 那洞里好像有什么东西在动， bahasanya Cina. 爬来爬去，原来是只死蜘蛛。恰巧被这只鸟发现，它还在动来动去，是怕小鸟看不到吗？嚣张了！小鸟来呀来呀，来吃我！满足你，我来了。哪是什么蜘蛛？这是条蓄谋已久的毒蛇。这货叫朱维尼角蝰蛇，是伊朗独有的物种，自然界的伪装大师。它的尾巴已进化成蜘蛛的形状，专门 Jadi 引 di 诱小动物 ujungnya 上 ini 当。 ada seperti laba-laba. 所以我们在野 Ujungnya 外 ular 要懂得 ini ya. 保护好自己，看到蜘蛛什么的不要随便吃。人类世界何尝不是如此 Ketika 呢？ digerak-gerakkan 处处 begitu 充满了 seperti 诱惑， laba-laba yang bergerak. 一不留神，可 Akhirnya 能就落 burungnya 入 kan 别人的 tertipu. 陷阱。 Ya, bisa mengerti sedikit ya. Tujuannya video kelihatan enggak ya dari belakang ini video ini ya. Jadi ini ular gurun namanya ya. Saya enggak tahu namanya ular, tapi ular gurun. Dia bisa menyerupai bebatuan di padang gurun begitu loh. Ternyata di ujungnya itu dia punya semacam kayak laba-laba, ada kakinya, ada kepalanya gitu ya di ekornya ular ini. Nah, ketika dia mancing mangsanya, dia gerak-gerakan ekornya itu ya dari kelihatan tuh seperti dari jauh seperti apa? Seperti laba-laba sedang bergerak begitu ya. Nah, burung ini terjebak oleh tipu muslihatnya. Ya kita pun juga harus hati-hati karena strateginya iblis juga tipu muslihat. Yang namanya tipu muslihat itu pasti sepertinya baik. Jadi tidak ada setan itu promosi, ayo awas ya jangan melakukan dosa nanti masuk neraka. Tidak ada setan promosi, rapopo kerjakan aja ya, itu mesti promosinya baik. Sama seperti ketika Adam dan Hawa itu ya. Dia tanya begini, bukankah pohon yang ditanam taman ini tidak boleh kamu makan kan gitu ya. Dia pancing. Ya pancing supaya Hawa ini menjawab, oh enggak begitu, semua pohon ini boleh kami makan, tetapi tentang pohon yang baik dan jahat tidak boleh gitu ya. Terus iblis kemudian, oh enggak gitu, itu kalau kamu makan itu kenapa enggak boleh makan, karena kalau makan itu Tuhan tahu, nanti kalau kamu makan itu kamu akan sama seperti Tuhan, tahu yang jahat, tahu yang baik, ya itu loh ya, promosinya kan begitu, rapopo panganan gitu loh itu ya. Nanti kamu tahu yang jahat dan yang baik gitu. Strateginya begitu. Kena tipuan akhirnya. Itu namanya tipu muslihat. Yang menjebak. Sama hidup kita sehari-hari pun kadang-kadang di hadapan begitu.
Kita mungkin dihadapkan dengan teman-teman, ya, dengan orang lain, ya, kita tidak bisa menolak sesuatu yang kita tahu itu tidak benar. Jangan sampai terjebak oleh tipuan ini. Ya. Oh, enggak apa-apa, cuma gitu aja. Ini dosa sedikit kok, dosa kecil gitu ya. Hati-hati, itu jebakan. Ya. Maka hidup kita itu harus diperjuangkan, karena kita dihadapkan dengan begitu, dengan tipu muslihat iblis. Ya, iblis ini tidak maha tahu, tetapi bisanya cuma meniru sebenarnya. Ya, meniru. Tuhan bikin apa, iblis ikut-ikut gitu loh. Dan itu dimanipulasi. Ya, sama seperti ketika Musa tongkatnya bisa jadi ular, iblis juga bisa. Oh, ahli sihir ini bisa, ya, tapi ya cuma manipulasi aja, ikut-ikutan sebenarnya. Iblis bisa mengadu domba, ya, membuat kemarahan kita menjadi satu kebencian. Hati-hati. Kalau kita sudah ada benih kemarahan, nah ini kita mesti hati-hati ya. Jangan sampai benih kemarahan itu terus dipupuk sampai iblis akhirnya jadi satu kebencian. Iblis juga mungkin tidak apa-apa kamu Kristen, tapi jangan sampai jadi Kristen yang mengenal Kristus. Nah itu iblis begitu. Tidak apa-apalah, KTP-mu Kristen aja. Yang penting KTP-mu kan Kristen toh, tapi jangan sampai kamu mengenal Kristus. Nah itu. Intimidasi. Ah, kamu kan orang berdosa, kamu tidak layak masuk gereja. Itu intimidasi. Kemarin kamu baru melakukan kesalahan toh, kamu tidak layak berdoa. Itu intimidasi. Kamu tidak pantas masuk gereja, itu intimidasi. Ya. Kamu tidak berharga sebenarnya, itu intimidasi. Membuat kita terus jatuh, terus down dan menjauh dari Tuhan. Itu juga tipu muslihat. Kamu tidak mampu ini gitu ya. Nah ini intimidasi. Jadi memakai satu tekanan, memakai satu masalah untuk menjatuhkan kita, untuk membuat kita itu ragu sama Tuhan. Itu yang dilakukan iblis sama Ayub ya. Kasih penyakit, hartanya dihabiskan, semua ludes ya. Supaya tujuannya sebenarnya supaya dia meragukan Tuhan, tapi tidak berhasil. Nah kita pun juga mesti contoh seperti itu ya. Jangan sampai terjebak oleh tipu daya. Atau juga, nah sekarang yang paling kita kadang-kadang tidak kuat, dengan berkat. Ya, dengan berkat. Iblis izinkan berkat terus sampai orang melupakan Tuhan. Ini juga tipu daya. Ya, maka ada dua pilihan, ada mamon, ada Tuhan. Mana yang kamu pilih kan begitu ya. Biarin aja diberkati terus, tambah kaya sampai dia lupa Tuhan. Nah, ini juga jebakan. Jadi kita mesti hati-hati Bapak Ibu. Kita mesti ngerti strateginya iblis begitu. Kalau kita termakan oleh jebakannya, oleh tipu muslihatnya ya, oleh jeratnya, ini jerat yang mematikan, yang membuat kita tidak bisa kuat sampai akhir. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Jadi pesan utama dari perikop yang kita baca ini adalah supaya kita tetap berdiri, ya. Bertahan, tetap berdiri, berdiri tegap nanti di ayat yang ke-14. Artinya bukan berdiri ya tidak melakukan apa-apa, sama seperti mungkin satpam yang jaga begitu ya. Oh, diganggu itu Master Bean ya. Begini terus diganggu ada orang lewat gitu diem aja, bukan berdiri, tapi berdiri dalam arti siaga ya. Berdiri, bertahan dan menyerang sama seperti petinju itu ya. Ya. Tetaplah berdiri tegap, ini pesannya. Ya, jadi hidup Kristen itu bukan hidup yang pasif, yang tidak melakukan apa-apa, tetapi kita mesti aktif melakukan sesuatu. Kalau kita sudah ditebus Tuhan, kita sudah diselamatkan, kita mesti aktif hidup dalam kebenaran. Amin.
kerjakan kebenaran itu. Tuhan sudah memberikan satu singkapkan strateginya iblis itu tipu muslihat. Nah, Tuhan juga memberikan satu strategi tandingan buat kita. Kita baca ayat yang ke-10 tadi. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, supaya kita kuat strateginya, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau terjemahan literal, ya, hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Ya. Kita kuat kalau kita bersatu dengan Dia. Ya, di dalam kekuatan kuasa itu terjemahan literalnya adalah kita bersatu dengan Tuhan. Jadi kita bisa kuat kalau kita bersatu dengan Tuhan. Jadi kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri. Ya, kita mesti menyadari bahwa hidup kita itu lemah, manusia itu lemah. Tetapi firman ini berkata di dalam kekuatan kuasanya, artinya Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk kita bisa bertahan. Amin. Dengan apa? Dengan cara hidup dalam kesatuan dengan Allah. Ketika roh Tuhan itu hidup dalam hidup kita, ya, menghidupi kita. Yohanes 15 ayat yang ke-4, tinggallah di dalam aku. Ya. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ada kesatuan kita dengan Tuhan. Ya, kita menyadari kita itu lemah kok, ya. Enggak, sebenarnya tidak tahan godaan sebenarnya. Karena kita ini daging, ya, enggak tahan godaan. Tetapi ketika roh Tuhan itu memampukan kita, kita punya kekuatan untuk kita bisa bertahan. Kekuatan untuk kita bisa menolak dan berkata tidak terhadap dosa. Ini mesti kita latih, ya. Hiduplah bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu kaos tangan, ya, kaos tangan ya. Kaos tangan itu, ya, dia bentuknya tangan. Tetapi kalau ini tidak tangan kita tidak masuk ke situ, ya itu tidak bisa apa-apa, ya tidak bisa apa-apa. Tetapi ketika kita pakai, kita masukkan tangan kita, ya, kaos tangan ini bisa kita buat untuk mengangkat sesuatu, punya kekuatan, ya, untuk mengangkat sesuatu. Sama hidup kita, ya, hidup kita itu sebenarnya tidak punya kekuatan. Tetapi ketika kita izinkan Tuhan ada dalam kita, ya, Tuhan masuk dalam hidup kita, maka kita punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Amin. Kita punya kekuatan untuk berkata tidak terhadap dosa, untuk menolak sesuatu yang jahat. Izinkan Tuhan menguasai hidup kita. Hiduplah di dalam roh, jangan di dalam daging. Jadi kita mesti bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita mengandalkan kekuatan manusia. Kalau kita cuma mengandalkan manusia, gagal pasti. Sama-sama manusia itu terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Kita mau mengandalkan sesama, ya gagal. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, kita punya kekuatan yang luar biasa. Amin. Hiduplah bersandar kepada Tuhan, ya, dalam kekuatan kuasanya. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kita mesti mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ya. Ketika kita menghadapi serangan yang bisa melemahkan iman kita, Allah itu sebenarnya sudah menyediakan satu perlengkapan senjata. Dan tugas kita itu cuma mengenakan, memakai, gitu ya. Tuhan sudah sediakan, kita tinggal pakai aja. Kita tidak perlu cari, tinggal pakai. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah ini adalah satu seperangkat
ya perlengkapan senjata atau perlindungan yang Tuhan sediakan. Ya, Paulus memberikan satu ilustrasi ini seperti seorang tentara Romawi gitu ya, yang dia mengenakan perlengkapan perang lengkap. Ya, dia punya perisai, punya tameng, punya ketopong, punya alas kaki, punya ikat pinggang. Seperti tentara Romawi yang siap berperang. Nah, kita mau lihat satu persatu. Saya agak cepat ya supaya selesai. Ya, perlengkapan senjata Allah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Tujuannya ikat pinggang apa? Ikat pinggang itu ya. Jadi tidak mungkin orang perang sambil pegangan celana. Ya, perang sambil pegangan celana, wah ini pasti kalah. Ya, mesti ada ikat pinggang yang kencang. Terjemahan literalnya adalah ikatlah pinggangmu dengan kebenaran. Jadi ikatlah pinggangmu itu seperti satu kata kiasan seperti begini, sing-singkan lengan baju. Ya itu sing-singkan lengan. Artinya kalau kita menyingkan lengan baju kan bukan berarti kita gini. Ya, kiasannya ya. Tetapi ini artinya adalah kita siap melakukan sesuatu yang penting. Betul? Siap sedia melakukan sesuatu yang penting. Siap kerja, itu sing-singkan lengan gitu ya. Sama ya, jadi ikatlah pinggangmu itu adalah satu kata kiasan supaya kita itu juga sedia melakukan sesuatu yang penting. Sesuatu yang penting itu apa? Kebenaran. Lakukan kebenaran karena kebenaran ini penting. Hiduplah dalam firman karena firman ini penting. Jadi kita harus siap melakukan dan hidup dalam kebenaran Allah, bukan kebenaran kita sendiri. Karena manusia punya kebenarannya sendiri. Menurutku ini benar, tapi ternyata menurut Tuhan tidak benar. Abraham itu kan juga pernah begitu ya. Menurut Abraham dia ngambil Hagar itu benar, tetapi dalam pandangan Tuhan itu salah. Maka kita mesti ngerti kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran kita. Ya, ketika kita melakukan segala sesuatu, ya ada pilihan mana yang kita pilih. Ya, kita mau pilih benar atau milih salah. Kita mau milih misalnya jujur atau tidak jujur, gitu ya. Kita milih mencuri atau tidak. Kita milih bohong atau tidak, gitu ya. Itu pilihan kita. Milih korupsi atau tidak, yang pejabat mungkin gitu. Itu pilihan. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu sebenarnya ada indikatornya. Kita harus ngerti dulu indikatornya ini benar tidak ya. Yang pertama itu kita lakukan benar apa tidak. Benar atau salah yang kita kerjakan itu. Kemudian yang kita kerjakan itu penting atau tidak. Kadang-kadang kita mengerjakan sesuatu yang tidak penting, bukan prioritas. Beli baju itu penting tidak? Ada kadang-kadang ada yang penting, kadang-kadang ada yang tidak. Ya. Kadang-kadang kita tidak penting tetap belajar beli. Ya itu berarti ya kita mesti punya indikator. Ini benar atau tidak, penting atau tidak, kemudian jadi batu sandungan atau tidak apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan sesuatu dan orang lain itu kecewa, orang lain itu malah justru ngerasani, orang lain itu malah justru kecewa dengan kita ya. Nah ini berarti pertanyaan, yang kita kerjakan ini benar atau tidak. Kemudian yang terakhir, apakah yang kita kerjakan itu mempermuliakan Tuhan atau tidak? Atau cuma mempermuliakan diri sendiri, cuman buat kebanggaan diri sendiri. Nah, itu pertanyaan. Kalau ini mempermuliakan Tuhan, baik. Kalau cuma untuk kebanggaan diri sendiri, buat wah-wahan, nah itu pertanyaan. Ini benar atau tidak?
Jadi kita mesti siap mengerjakan kebenaran ini, kebenaran Allah. Ya, kalau kita bicara kebenaran, kebenaran apa ya? Firman ini kebenaran. Lanjut, yang kedua kita berbaju sirah keadilan. Baju sirah itu untuk melindungi sesuatu yang lemah, ya, di tempatnya di dada, ya, baju sirah ini, baju perang, untuk melindungi segala sesuatu yang lemah. Jadi artinya bahwa memang kehidupan kita itu perlu dilindungi. Kita ini lemah, gitu ya. Kadang-kadang mudah kompromi. Ya, mudah kompromi dengan dosa, mudah kompromi untuk berbohong, mudah kompromi untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini kita lemah. Ya, maka kita perlu baju sirah keadilan. Ya. Tuhan itu kan mengasihi kita. Ya. Kita melakukan dosa apapun Tuhan ampuni. Kalau kita minta ampun dan bertobat. Tetapi pasti ada konsekuensinya. Ya, setiap dosa ada konsekuensinya. Ya. Ada yang harus kita terima meskipun Tuhan mengampuni. Karena itu prinsip keadilan Tuhan. Dan kadang-kadang kita kan juga sering nggak adil, gitu ya. Nggak adil, mudah kompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Nah, kita mesti terus mengoreksi hati, mengoreksi pikiran kita untuk kita tetap selaras dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata itu tidak boleh, ya jangan. Kalau firman Tuhan berkata itu dosa, ya jangan dilakukan. Terus koreksi kehidupan kita. Kasut kerelaan hati, sepatu atau sandal, gitu ya, kerelaan hati. Kerelaan hati apa? Untuk memberitakan Injil tadi kelanjutannya, ya. Saya mungkin tidak terlalu panjang dan detail, tetapi paling tidak kita mengerti. Jadi tugas kita juga adalah memberitakan Injil keselamatan kepada semua orang, ya. Maka firman Tuhan berkata, kamu adalah terang dan garam. Jadilah terang dan garam, jangan jadi batu sandungan. Itu artinya kita harus jadi saksi Kristus, menyaksikan bahwa hidup kita itu baik dari kehidupan kita itu, bahwa kita itu berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Ini sedang memberitakan kebenaran. Jadi mari kita melihat diri kita, apakah kita sudah menjadi terang, apakah kita ini sudah jadi garam buat anak-anak kita, ya, buat suami, buat istri, buat keluarga yang lain, bahkan buat lingkungan. Nah, ini mesti kita harus terus dicek. Perisai iman. Dalam segala hal gunakan perisai. Perisai iman ini pelindung atau tameng, ya. Tameng, ya. Tujuannya untuk menahan serangan. Bisa untuk menahan serangan, juga bisa untuk memukul, tameng itu, ya, menghantam kepada lawan, ya, sebagai mekanisme pertahanan diri. Kapan kita harus menggunakan perisai iman? Tadi disebutkan di segala keadaan yang kita baca tadi. Gunakanlah perisai iman di dalam segala keadaan, ya. Iman yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Jadi seburuk apapun, ya, enggak mungkin kita kondisinya enggak baik, keadaan apapun, seberat apapun, ya jangan sampai iman kita luntur. Kita harus jaga iman kita. Tetaplah beriman kepada Tuhan dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami, jangan sampai iman kita lemah. Jangan sampai iman kita goyah. Karena iman inilah yang sanggup mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mengubah sesuatu yang sepertinya mustahil menjadi tidak mustahil. Iman inilah yang sanggup membuka jalan ketika kita sepertinya tiada jalan. Iman ini juga yang dapat mematahkan setiap serangan-serangan dari panah besi jahat.
dengan iman. Maka jangan sampai kita kehilangan iman. Terus kita harus percaya sama Tuhan. Di segala keadaan baik suka duka buruk baik tetaplah beriman kepada Tuhan. Amin. Yang kelima, ketopong keselamatan. Helm ini ya, ketopong, tutup kepala. Ini bicara tentang satu hal utama yang harus dilindungi. Kepala itu sesuatu yang utama, ya, maka di jalan itu diwajibkan pakai helm. Karena kalau terjatuh bisa fatal kan itu ya. Sesuatu yang utama di sini ada otak, ada mata, ada ya, sesuatu organ-organ yang sangat penting di situ. Jadi keselamatan ini sesuatu yang utama yang harus dijaga dalam hidup kita. Memang diberi cuma-cuma. Ya. Ketika Tuhan mati di kayu salib, korbankan nyawa, ya keselamatan itu diberikan cuma-cuma, gratis. Tetapi walaupun cuma-cuma bukan murahan. Amin. Keselamatan ini murah, tapi bukan murahan. Dikasihkan cuma-cuma, tetapi bukan sesuatu yang murah. Harganya mahal. Harganya itu nyawanya Yesus, darahnya Yesus. Sangat mahal. Maka kita mesti hargai keselamatan daripada Tuhan ini. Sesuatu yang penting ini harus kita lindungi, jangan sampai hilang. Perlu perjuangan, tadi sebutnya, perlu kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita ketika mendapatkan sesuatu yang gratis itu kita kemudian meremehkan. Ya. Dikasih sesuatu gratis kemudian kita kata wah gratis wae orang bayar. Tidak merasa kita membayar sesuatu, akhirnya kita meremehkan kan gitu ya. Kadang-kadang begitu. Tapi mari kita rubah paradigmanya. Ya, kalau kita diberi sesuatu gratis, ya kita harus menjaga ini. Jangan sampai keselamatan yang diberikan gratis cuma-cuma oleh Tuhan ini kita kemudian remehkan. Bisa hilang. Kita mesti diingatkan terus setiap hari dengan karya penebusan Kristus. Maka setiap bulan kita mengadakan perjamuan suci, perjamuan kudus. Ini mengingatkan kembali supaya kita terus diingatkan karya keselamatan Tuhan. Kita sudah ditebus, kita tuh sebenarnya masuk ke dalam neraka ya, kita mesti hargai benar keselamatan ini. Kita mesti jaga, jangan sampai hilang keselamatan ini. Lanjut. Yang terakhir, pedang roh. Ya, pedang roh ini adalah firman. Pedang bermata dua. Ya, firman. Jadi firman ini adalah buku panduan rohani ya, yang harus kita miliki. Ketika kita menghadapi sesuatu, ya kita harus lihat buku panduannya. Cara menyelesaikannya seperti apa di buku panduannya. Sama seperti kalau kita beli barang ya ada buku panduan di situ. Nah, buku panduan rohani kita itu firman. Maka kita harus mengerti firman. Kita harus belajar untuk suka baca firman. Wajib. Ya, karena ini buku panduannya. Kalau kita tidak ngerti, kita ngadapi sesuatu bingung nanti kita mau menyelesaikannya. Waduh, caranya piye? Caranya piye? Akhirnya ke sana, tidak ada jawaban. Jadi harus ngerti firman. Sama seperti Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus dicobai ya, setelah berpuasa 40 hari, kemudian Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Senjatanya apa? Ada tertulis gitu ya. Artinya ada firman yang berkata begini untuk mematahkan pencobaan dari si iblis tadi. Ada tertulis. Nah, kita mesti contoh. Inilah strategi perang gaya Yesus dengan firman Tuhan. Kalau kita menghadapi sakit penyakit, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, itu senjata. Amin. Kalau kita mungkin ada kekurangan, Tuhan mencukupkan aku dengan kekayaan.
dan kemuliaannya gitu ya. Itu senjata. Kalau kita mungkin lagi membenci, ya kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, itu senjata. Ini pedang roh yang bisa mematahkan setiap panah-panah api jahat kuasa kegelapan, ya, sehingga kita tidak terjebak dalam tipu muslihatnya. Maka mengerti firman Tuhan itu penting, baca firman penting. Kalau mungkin kita malas membaca, sekarang ada firman audio, ya, tinggal dipencet sudah dibaca, ya, di Sabda, ya, Alkitab Sabda itu ada, tinggal pokoknya kita connect, ada paketannya aja ya. Nah, malas baca, pencet aja sudah dengar gitu ya. Kita bisa dengarkan firman Tuhan. Karena firman ini penting, ini senjata. Lanjut ya, supaya waktunya tidak lama. Yang ketiga, senantiasa waspada dan berdoa dan berjaga-jaga. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Ya, jadi seorang tentara yang dia berperang, dia juga harus waspada. Tidak boleh dia sambil sesuatu yang santai-santai gitu ya. Harus tetap waspada, harus tetap berjaga-jaga, tidak boleh lengah. Kalau lengah ya musuh siap menyerang. Bukankah Alkitab juga berkata lawanmu si iblis sama seperti singa yang mengaum-ngaum siap kamu kalau kamu lengah. Ya, kita harus waspada. Harus terus waspada. Dengan apa waspadanya? Apa harus kita lakukan supaya kita kondisinya waspada? Dengan berdoa dan berjaga-jaga. Doa ini menjadi senjata kita untuk berjaga-jaga. Maka tetaplah berdoa. Ini bukan berarti kita berdoa makan, doa tidur ya. Bukan cuman itu. Ya memang penting sebelum tidur kita berdoa, ini juga berjaga-jaga loh. Sopo ngerti nanti malam ada sesuatu yang tidak baik terjadi, ya kita berjaga-jaga. Ya, Tuhan melindungi, itu berjaga-jaga dan waspada. Ya, saya belajar kalau ya pagi berdoa tuh wajib mengucap syukur ya, berdoa jam 4 sampai jam 5 atau jam 5 sampai jam 6 kita berdoa bersama dengan istri gitu ya. Sebelum tidur juga kita berdoa. Ya minimal kita berdoa minta Tuhan itu melindungi, menjagai. Ya. Kalau berdoa sebelum tidur itu saya yang kerjakan apa? Berdoa mengucap syukur hari ini, kemudian berdoa minta ampun, itu penting. Karena kita sepanjang hari juga bisa melakukan kesalahan, betul? Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kesalahan hari ini. Sapa ngerti kok bengi pas turu dijukuk Tuhan. Dosane urung minta ampun. Sik dosa. Ya, iya toh. Maka kita perlu minta ampun, ya. Minta ampun sama Tuhan. Apa ngerti ono gempa, terus moro-moro Tuhan ambil, kurung minta ampun sik dosa. Maka penting minta ampun. Minta ampun untuk hari ini, ya minta penjagaan, perlindungan, besok pagi bangun dengan sehat ini dia. Ini juga waspada dan berjaga-jaga. Disebutkan berdoalah dengan permohonan yang tidak putus-putus. Ini adalah satu kegiatan yang tidak pernah menyerah, ya, tidak putus-putus itu tidak pernah menyerah. Kegigihan dalam berdoa. Seberapa sering kita kadang-kadang berdoa sama Tuhan, ya baru berdoa 2 kali 3 kali tidak dijawab, malas berdoa, Tuhan nggak jawab. Ya kita mesti punya kegigihan berdoa, ya, punya kegigihan untuk kita berdoa sama Tuhan. Apalagi ketika menghadapi pergumulan, teruslah berdoa. Saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa hidup kita dalam kehidupannya adalah satu perjalanan iman, ya. Perjalanan yang kadang-kadang kita dihadapkan kepada satu peperangan
dan ini perlu perjuangan. Kita mesti kuat sampai akhir supaya kita bisa memperoleh kemenangan, janji Tuhan. Tujuan kita di Kanaan itu tadi, di Yerusalem baru, di Kanaan surgawi. Kita mesti punya strategi. Yang pertama apa tadi? Bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, pakailah perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, teruslah berjaga-jaga dengan berdoa. Jadi 3 hal ini harus kita kerjakan supaya kita bisa kuat sampai kepada akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan satu pujian. Anak saya bisa maju ke depan untuk kita bisa menaikkan satu pujian. Kita akan naikkan satu pujian yang lagu terakhir, Selidiki Aku. Karena Tuhan mengharapkan supaya kita terus berjuang sampai kepada akhirnya dan kita didapati menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Main di D. Coba diulang ya, dia salah pencetnya. Bentar. D. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Hidup penuh dengan perjuangan karena menghadapi banyak tantangan dan rintangan. Sejak Adam dan Hawa melanggar firman, maka kehidupan keturunannya selalu menghadapi tantangan dan rintangan dalam percobaan. Dari tahun ke tahun sampai sekarang, kami juga menghadapi permasalahan dan persoalan yang begitu berat. Seringkali kami tidak tahan, tapi melalui firman Tuhan kami akan diajar untuk tahan menghadapi tantangan dan rintangan apapun yang terjadi. Tidak akan goyang dan tidak akan menyerah. Kalah dalam rintangan, tantangan, pencobaan, kesulitan, kesukaran. Kami diberi pelajaran yang berharga melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, karena mendidik, mengajar kami untuk tahan dan tabah dan tetap menang dalam menghadapi pencobaan demi pencobaan, kesukaran demi kesukaran, tantangan demi tantangan, rintangan demi rintangan. Terima kasih Bapa.
terima kasih. Kami mendapatkan kemenangan dan kami akan pulang tetap dalam kemenangan, akan kemenangan terus berjalan sampai Maranatha Tuhan datang kembali, sampai masuk surga dan tinggal di surga untuk selamanya. Saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami binasa, karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anak supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami semua akan mendapat hidup yang kekal karena pengorbanan Yesus yang luar biasa terhadap kami. Untuk itu kami pulang dengan kemenangan, dengan kejayaan, dengan kesetiaan, dengan ketekunan. Sertai kami dan kami akan menang. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan bersama-sama meninggalkan tempat ibadah ini. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai ketemu Tuhan, sampai tinggal di surga untuk selamanya. Dan berkat akan terus mengalir siang dan malam, pagi dan petang, dalam keadaan suka dan duka. Berkat terus mengalir seperti Ayub, seperti Yusuf, terus diberkati. Kami juga diberkati seperti Ayub, seperti Yusuf, seperti Daud. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Duduk sebentar mendengarkan pengumuman minggu mendatang. Tuhan memberkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ada beberapa pengumuman. Untuk hari Rabu nanti ada ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai selesai. Hari Kamis nanti komsel keluarga. Ada yang minta? Dari kemarin dari Pak Bran. Yang kalau tidak ada yang balik pertama lagi. Urutan yang pertama. Sinten nggih Bu? Urutan pertama sinten Bu? Tempat Mbah Dar. Ya, jadi nanti hari Kamis di tempat Mbah Dar ya, 6:30. Kemudian hari Jumat tetap ada ibadah Jumat Ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Hari Sabtu nanti ibadah Yud jam 5:30 sampai dengan selesai. Kemudian Minggu kita ketemu kembali di tempat ini, ada ibadah umum jam 9 sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu bisa kembali hadir, silakan mengajak keluarga untuk kita bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Setelah ini mohon kita tinggal dulu untuk latihan, ya latihan Natal. Ya karena kita sudah yang Natal kemarin sudah, nah kita sekarang konsen di Natal yang tanggal 22 ya. Jadi kita latihan sebentar ya, paling 2 lagu satu kali kita, yang penting sudah selesai ya kita nanti bisa pulang. Itu ya, Tuhan Yesus memberkati.